kenapa cuman Indonesia yang bisa tampil di Piala Dunia U17 2025, sementara negara ASEAN lain nggak ada satupun? Timnas U17 baru aja mendarat di Qatar. Mereka tergabung di grup berat bareng Brasil, Honduras, dan Zambia. Dan uniknya, Indonesia jadi satu-satunya wakil dari Asia Tenggara di ajang dunia tahun ini. Slot Asia buat Piala Dunia U17 cuma 4. Semuanya direbut tim-tim kuat seperti Jepang, Korea, Iran, dan Uzbekistan. Indonesia tetap bisa tampil karena status tuan rumah edisi sebelumnya sekaligus hasil dari program pembinaan yang makin matang di level junior. Artinya, Garuda Muda bukan cuma mewakili Indonesia, tapi juga seluruh Asia Tenggara. Mereka datang bukan buat pelengkap, tapi buat buktiin kalau sepak bola ASEAN juga bisa bersaing di level dunia. Kick off pertama 4 November lawan Zambia. Bismillah, semoga Garuda Muda bisa kasih kejutan buat dunia. آسيا وأيضا على المستوى الآسيوي في انتظار الاهتمام أكثر بمختلف الفئات السنية وصولا إلى المنتخب الأول، والهدف المنشود في سنوات قليلة مقبلة هو الحضور في نهائيات كأس العالم ربما عام 2030 في ضيافة المغرب وإسبانيا والبرتغال. هؤلاء النجوم يقودهم في نهائيات قطر 2025 تحت 17 عاما المدرب نوفا أريانتو، وهو المشرف على مختلف الفئات السنية بالاتحاد الإندونيسي لكرة القدم منذ العام 2019. نقطة أخرى مهمة وجب تكرارها وإعادة ذكرها، وأن رئيس الاتحاد الإندونيسي في الوقت الحالي هو الشهير إريك توهير، ورئيس الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم، وزير الرياضة والشباب أيضا منذ أسابيع قليلة، رجل الأعمال والسياسي الذي يتمتع بخبرة واسعة على المستويين الرياضي وكذلك الإداري، وهو أكد أكثر من مرة أنه عاد إلى إندونيسيا من أجل الإصلاح أولا ثم التطوير. صور، دائما أكرر هذه الجملة، صور للتاريخ. Sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat, rombongan Timnas U17 telah tiba di Qatar. Tentu saja, semua yakin dan percaya kalau Garuda Muda bisa meraih hasil maksimal di Piala Dunia U17. Optimisme itu tergambar dari bagaimana enjoy-nya para pemain serta tim pelatih beserta para staf menikmati segala hal ketika sampai di bandara. So pasti, yang bikin penggawa Garuda tambah semangat, jelas militansi fans terutama dari Aliansi Timur Tengah yang bersatu mendukung mereka. Bahkan bisa dikatakan, sambutan yang diterima pasukan Garuda adalah yang paling heboh. Karena sampai ada tarian lengkap dengan pakaian adat yang digunakan. Pokoknya meriah wes, sumpah. Sesuatu yang diketahui cukup membuat pihak panitia cukup kebingungan. Dan juga itu menjadi sebuah pandangan yang cukup mengagetkan serta mengherankan bagi peserta lain. Sebab biar gimana pun, ini masih level U17, tapi di mata mereka, supporter Indonesia benar-benar nggak pandang bulu. Mau tim junior ataupun senior, selama itu membawa nama bangsa, ya udah lost doll, rak rewel pokoknya. Dukung dengan maksimal. Dan ingat, yang mendukung bukan cuma dari Garuda Qatar, melainkan dari Garuda-Garuda lainnya di Timur Tengah. Sehingga bisa dipastikan seperti biasa, supporter Indonesia akan menjadi yang paling ramai. Seperti apa yang udah terjadi ketika di Piala Asia Senior serta U23 yang juga digelar di Qatar ketika itu. Piala Dunia U17 bisa dibilang selalu jadi ajang sakral bagi lahirnya bintang-bintang masa depan sepak bola dunia. Sebab dari sinilah biasanya dunia pertama kali akan mengenal talenta hebat yang kini bersinar di panggung tertinggi. Sebutlah Phil Foden, Neymar Junior, Pedri, Vinicius Junior, Toni Kroos hingga Cesc Fabregas. Mereka semua memulai langkah besarnya dari turnamen ini. Dan ketika edisi terakhir digelar di Indonesia pada 2023 silam, kita juga sempat menyaksikan kelahiran generasi baru, di mana salah satunya adalah Estevão William, si bocah ajaib asal Brazil yang kini membela Chelsea. Nah, di edisi kali ini, panggung dunia itu tidak lagi sekedar milik negara-negara besar, karena untuk pertama kali. Jadi perwakilan dari Asia Tenggara itu cuma ada Indonesia ya guys. Thailand, Vietnam, apalagi Malaysia tidak ada ya guys. Jadi hanya satu-satunya perwakilan dari Asia Tenggara, yaitu Indonesia. Perlu dicatat nih ya. Jadi cuma Indonesia yang lolos Piala Dunia U17 perwakilan dari Asia Tenggara guys.
Oke, lanjut. Kalinya dalam sejarah, Indonesia melangkah ke Piala Dunia U17 bukan sebagai tuan rumah, melainkan karena prestasi murni, yaitu lolos via kualifikasi. Usai sebelumnya tampil mengejutkan di Piala Asia U17, yang mana saat itu Garuda Muda sanggup mengalahkan tim-tim tangguh seperti Korea Selatan, Yaman, dan Afghanistan dan keluar sebagai juara grup. Tentu saja prestasi itu memastikan tiket mereka menuju turnamen sepak bola usia muda paling bergengsi di dunia, yakni Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Yap, setelah melalui rangkaian TC dan uji coba, termaksud 3 pertandingan terakhir di Dubai, dengan hasil kalah dari Paraguay 2-1, imbang 0-0 melawan Pantai Gading, dan imbang lagi melawan Panama 1-1. Jadi kemarin tuh sebelum kualifikasi, sebelum FIFA World Cup U17 di Dubai ada FIFA Matchday guys. Pertandingan persahabatan Paraguay, Panama, dan Pantai Gading. Kita ketemu 3 tim itu tuh. Ini 3 tim kuat nih, jangan salah nih, bukan tim ecek-ecek ini. Ini 3 tim kuat nih, langganan Piala Dunia. Pantai Gading, Paraguay, dan Panama. Sama Paraguay kita kalah tipis 2-1, dan oleh Panama kita seri 1-1, dan dengan Pantai Gading kita seri 0-0. Itu poin penting juga itu ya buat tim kita itu, bahwasanya tim kita bisa mengimbangi permainan dari tim-tim kuat seperti Pantai Gading dan Panama guys. Jadi benar-benar sudah siap nih timnas U17 untuk berlaga di FIFA World Cup U17 di Qatar nanti guys. Garuda Muda terbang ke Qatar dengan penuh keyakinan. Setibanya di bandara, seperti yang sudah diprediksi, kalau sambutan yang didapat pastinya meriah. Yap, terlihat dari semua peserta yang tiba. Rombongan dari Indonesia lah yang bisa dikatakan dapat sambutan paling heboh. Termaksud adanya penampilan tarian lengkap dengan pakaian tradisional serta seremoni-seremoni lainnya. Jelas bagi panitia, ini adalah hal yang cukup membuat mereka kewalahan. Dan bagi peserta lain, ini adalah pemandangan yang tidak biasa. Karena biar gimana pun, ini masih level U17. Tapi persetan dengan itu semua. Bagi fans Garuda, mau tim junior ataupun senior, selama itu membawa harga diri bangsa, ya udah gaspol dukung kan gitu. Dan ingat, jumlah WNI yang tinggal di kawasan Timur Tengah ini juga cukup banyak loh. Tercatat ada sekitar kurang lebih 774.000 WNI yang berada di sana, yang mana mereka menyebar ke negara-negara seperti Arab Saudi, Qatar, hingga Uni Emirat Arab. Dan kebanyakan dari mereka adalah para TKI yang bekerja di sana. Nah, demi mendukung timnas di Piala Dunia U17, semua aliansi Garuda Timteng bersatu, yang mana ini bisa jadi vibes-nya akan sama ketika timnas main di Piala Asia Senior maupun U23. Yap, ketika itu fans Garuda benar-benar paling banyak mendapat sorotan. Mulai dari keriuhannya sampai beragam aksi unik yang tentunya nggak bisa dilupakan. Pokoknya bisa disimpulkan kalau dimanapun tim Garuda bermain, udahlah gak usah khawatir soal dukungan, pasti akan ada supporter yang datang mendukung dengan penuh totalitas. Dan terkadang malah Indonesia yang malah kayak jadi tuan rumahnya karena saking ramainya dukungan yang diberikan. Bener. Heboh dah kalau udah supporter Indonesia yang turun tuh, heboh, rame pokoknya dah. Sementara itu dengan dukungan maksimal yang diberikan, harapannya bisa menjadi motivasi serta pembakar semangat lebih bagi para pemain. Karena seperti yang kita tahu, kalau Indonesia akan tergabung di grup H bersama Brazil, Honduras, dan Zambia. Di atas kertas, posisi kita jelas sebagai underdog. Tapi itu tidak membuat Coach Nova Arianto gentar. Justru dari status tidak diunggulkan itulah semangat dan persiapan besar mulai dibangun, kan gitu. Dan bagi yang masih nyinyir soal hasil 3 uji coba melawan Paraguay, Pantai Gading, dan Panama, ya udah biarin aja. Mungkin mereka kira 3 tim itu selevel tim ASEAN kali ya. Intinya, hasil itu udah cukup positif, mengingat lawan-lawan yang dihadapi semuanya punya tradisi sepak bola kuat. Yang paling penting, banyak pelajaran berharga yang bisa diambil untuk menghadapi laga sesungguhnya nanti di Qatar. Yang pasti di 3 pertandingan ini kita banyak belajar, karena lawan yang kita hadapi seperti Paraguay, Pantai Gading, dan Panama punya postur dan level permainan yang sangat baik. Saya berharap pemain bisa lebih siap di Piala Dunia nanti. Masalah mentality, pemain harus berani dan percaya diri. Kita datang ke Qatar, bukan untuk jalan-jalan, tapi untuk memberikan yang terbaik dan hasil terbaik. Kita sudah berproses, saatnya membuktikan di Qatar nanti. Tegas Coach Nova usai laga melawan Panama, dikutip dari situs PSSI.
Ya, luar biasa ya timnas U17. Jadi lolos itu melalui kualifikasi, bukan melalui tim jadi tuan rumah gitu. Jadi ini sebenarnya tim masa depan Indonesia nih, buat mungkin dipersiapin di tahun 2030 nanti, Piala Dunia Senior ya guys, Piala Dunia tahun 2030. Karena kan kita tahu ya, kemarin yang kita harapkan para supporter timnas yang sangat berharap bisa timnas senior bisa lolos ke Piala Dunia 2026, ternyata gagal. Dan saya rasa ini timnas U17 sekarang ini penerusnya nih, yang nanti bakalan berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2030 nanti guys. Karena mereka ini ya satu-satunya penerus terbaik nih dibanding dengan yang U23. Kalau yang U23 sedikit memble ya, kalau menurut saya pribadi. Yap, sekedar mengingatkan lagi kalau Piala Dunia U17 2025 di Qatar akan menggunakan format baru. Total ada 48 tim terbagi dalam 12 grup dari grup A hingga grup L, yang mana masing-masing grup diisi 4 tim. Nah, 2 tim teratas dari setiap grup otomatis lolos ke babak 32 besar dan ditambah 8 tim peringkat ketiga terbaik. Dari situ peluang untuk melaju semakin terbuka lebar, terutama bagi negara-negara yang sepak bolanya sedang bertumbuh seperti Indonesia. Kalau kita bicara realistis, Brazil jelas menjadi favorit utama di grup. Namun sepak bola bukanlah ilmu pasti. Bola tetap bundar dan kejutan selalu bisa terjadi, apalagi ini masih di level U17 yang mana secara gap gak terlalu jomplang banget seperti U23 atau senior. Nah, kalau boleh berangan-angan, Mimin pribadi punya pandangan objektif secara realistis. Gini, katakanlah kita kalah melawan Brazil, tapi sebisa mungkin, kalaupun kalah, jangan kebantai. Kemudian usahakan bisa menahan imbang Honduras dan meraih kemenangan atas Zambia. Maka kita akan mengkoleksi 4 poin tuh. Dan itu jumlah yang biasanya cukup untuk meloloskan tim ke babak 32 besar, entah sebagai runner-up atau peringkat ketiga terbaik. Dari situ artinya apa? Kita punya peluang nyata. Kita tidak datang ke Qatar hanya untuk belajar, tapi untuk bersaing dan membuktikan diri, kan gitu. Tapi tentu itu juga bukan pekerjaan mudah. Ya minimal tadi, kalaupun menangnya tipis, ya kalau imbang atau kalah nggak kebobolan banyak, bismillah bisa kok, yakin aja dulu. Lebih lanjut, untuk skuad final, Indonesia diisi oleh 21 pemain muda terbaik yang telah dipilih mewakili bangsa ini. Selain itu, ada juga 4 pemain diaspora lintas benua, seperti Mike Rajasa dari FC Utrecht, Belanda, Matthew Baker dari Melbourne City, Australia, Ezar Tanjung dari Sydney FC, Australia, dan Lucas Lee dari Ballistic United, Amerika Serikat. Yap, dengan kombinasi bakat didikan lokal terbaik serta 4 pemain diaspora yang ada, harapannya tim ini bisa menjadi sebuah kesatuan yang tangguh. Dan jangan lupa, di balik semua itu, ada sosok Coach Nova Arianto, pelatih yang tahu betul karakter anak-anak muda ini. Ia tahu grup ini berat, tapi ia juga tahu tidak ada yang mustahil bagi tim dengan semangat sebesar itu, kan gitu. Benar. Ya, jadi mudah-mudahan ya guys, bisa berbicara banyak timnas U17 di putaran final Piala Dunia U17 di Qatar guys. Ya minimal jadi runner up lah, kita bisa lolos ke 32 besar. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Semoga memberikan informasi yang bermanfaat buat teman-teman yang baru menemukan video ini atau menemukan channel ini. Salam kenal dari saya, Jagoan Neon. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.